Nenek hantu pemberi kue. Hai. Selamat datang kembali di channel kisah nyata misteri horor. Kali ini saya akan menceritakan kisah yang terjadi di tempat saya tinggal yang lama. Di rumah papan yang dekat dengan hutan. Waktu itu saya masih di kelas 1 SD. Hari itu saya sengaja terlambat pulang sekolah, karena saya ingin pergi memetik buah-buahan liar. Sekolah saya itu berada di pedesaan, dan banyak sekali buah-buahan liar tumbuh di sana. Letak tempat buah-buahan liar itu, ada di sebelah utara menuju jalan besar. Setelah semua murid pulang meninggalkan kelas, barulah saya pergi berjalan ke arah jalan besar untuk mengambil buah yang bisa saya ambil. Kebetulan saat itu saya melihat ada pepaya, mangga, dan buah ceri. Yang paling saya ingat waktu adalah buah pokat, karena buahnya sangat lebat. Lokasi itu dekat kuburan tua, akan tetapi kuburan itu terlihat lebih terawat dari kuburan yang ada di dekat pohon yang beringin yang saya ceritakan sebelumnya, yang hanya terlihat batu nisan tua ditutupi oleh ilalang. Entah mengapa waktu itu saya lebih tertarik untuk mengambil buah pokat. Di dekat pohon itu ada sebuah gubuk. Saya tidak pernah tahu apakah gubuk itu rumah atau kandang ternak, tapi yang jelas di sana ada gubuk tua reot yang tidak terurus. Karena jalan di sana sepi dan tidak banyak orang lalu lalang, dan juga tempat itu berada agak ke ujung perbatasan kota. Saya memberanikan diri untuk mendekati pohon pokat itu. Setelah beberapa kali mencoba, akhirnya saya berhasil. Seketika datang seorang nenek-nenek menyapa saya. Saya sungguh kaget setengah mati, hingga tubuh saya tersentak. Nenek itu dengan aksen yang khas berkata, "Apa yang diambil itu?" Saya menjawab, "Ambil pokat, Nek." "Bagaimana itu nanti kotor baju kamu?" Iya, Nek, kataku sambil pergi mengambil galah. Sedang asyik menyodok pokat dari pohonnya, nenek itu memanggil saya untuk duduk di beranda dekat gubuk itu. Saya melihat nenek itu menaruh kue dan gorengan makanan khas setempat. "Makanlah ini. Kamu sudah sore ini kenapa belum pulang sekolah lagi? Dan jadi kami sama mama kamu nanti." "Iya, Nek," aku jawab itu. "Kamu bukannya anaknya si Upik?" Aku jawab, "Iya." Nenek itu cuma melihat tanpa ekspresi ke arahku. Dari pandangan itu aku juga tidak berani untuk melihat lama-lama wajah nenek itu. Setelah asyik memakan gorengan itu, nenek itu berangsur masuk ke dalam gubuk. Setelah beberapa lama nenek itu tidak keluar, kemudian saya memberanikan diri memanggil. "Nek, Nek." Saya ambil pokatnya. "Minta kantong plastik, Nek." Tapi tidak ada jawaban sama sekali. Saya tidak peduli dan saya tetap menyolok buah pokat. Setelah mendekati jam 6 sore, menjelang maghrib, kebetulan teman saya Don melewati tempat itu. Saya ingin namanya Don, dia sepertinya akan pulang membawa sapi ternaknya. Dia datang ke arah saya dan berkata, "Ngapain kau di sana?" "Ambil buah pokat," kataku. "Cepatlah kau pulang." "Ngapain kau di situ? Gak takut kau?" kata Don lagi. "Apa pula," kataku. "Ada nenek itu juga, aku dikasih gorengan." "Hah? Nenek mana?" katanya dengan ekspresi takut dan penasaran. "Itu nenek itu di dalam," sahutku lagi. "Oh, gak ada orang tinggal di dalam itu. Apalah kau ini? Pulanglah kau cepat." "Hantu itu yang kau lihat," katanya. Seketika Don menarik sapinya dan berlari menjauhi tempat itu. Aku yang melihat Don berlari seketika mengambil tas kemudian berlari pulang. Di perjalanan berlari pulang, aku berhenti sebentar. Ketika aku menoleh ke belakang, aku melihat nenek itu tanpa melangkah berjalan cepat menuju ke arahku. Muka nenek itu aut-autan tidak jelas, bagian pipinya hancur, matanya yang sebelah kiri sudah tidak berbentuk lagi. Muka yang agak sedikit mendongak ke atas itu, memperlihatkan bagian leher nenek hantu itu tergoyak. Ketika aku melihat ke nenek itu, aku seperti mendengar suara seperti seorang yang tercekik, "Tolong, tolong, tolong." Aku makin berlari kencang sambil menangis. Hingga sampai depan pintu rumah, aku gedor pintu rumah sekuat tenaga. Tang, 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 ema akek. Aku tetap menjerit memanggil ibu. Sesekali aku melihat nenek tadi yang berada agak jauh di belakangku dengan muka yang semakin tidak jelas. Kemudian ibu keluar, aku menoleh ke belakang dan kulihat nenek itu hanya berdiri melihat ke arahku. Singkat cerita, aku cerita ke ibu, aku menceritakan semua yang telah aku lihat dan aku alami barusan.
Seketika ibuku kaget dan berkata sama seperti yang dibilang temanku itu, bahwasanya tidak ada nenek-nenek di sana dan di bawah tempat itu dulunya kandang ternak. Dan juga di sekitar itu tidak ada nenek. Lalu aku bertanya, terus siapa itu Bu? Dia tahu nama ibu, dia juga tahu aku anak ibu. Anak si Upik ya katanya tadi bertanya padaku, ibuku tak berkata apa-apa setelah itu. Ibu hanya menyiratkan suatu rahasia dari raut wajahnya. Kemudian ibu menyuruh saya mandi dan tidur. Saat malamnya saya dan adik saya tidur di peluk ibu erat-erat, sambil ibu membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Aku masih melihat dari wajah ibu tersirat satu rahasia.